Kalau kita umat Islam ini tidak peduli kepada keadaan dan kondisi memilukan yang menimpa kiblat pertama kaum muslimin, yang menimpa Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan titik awal mi'rajnya Nabi ke Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban salat 5 waktu, berarti kita belum sempurna salat kita. Kalau tidak ada sedetik pun, kalau tidak ada niat sedikit pun bagi kita untuk berkontribusi membebaskan dan memerdekakan Masjidil Aqsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan khutbah yang singkat ini tak lupa khatib berpesan dan berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teguh dan istiqamah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya semua firman Allah Subhanahu wa taala tanpa kita pilih-pilih, tanpa ada tebang pilih. Yang enak kita ambil, kita percaya.
yang gak enak kita buang dan kita tinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita juga diuji dengan peristiwa yang sudah lebih dari 1442 tahun yang lalu terjadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Isra yang menggambarkan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dimulai dengan kata-kata subhanallah. Dan di akhir surah ini, di ayat yang terakhir surat Al-Isra, itu ditutup dengan alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat pertama. Ayat yang terakhir 111 berbunyi bagaimana? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Sepengamatan saya, surat ini dalam Al-Quran sangat unik, diawali dan diakhiri dengan 3 kalimat yang sangat agung. Tasbih, hamdalah, wa qulil hamdulillah. Kemudian ada perintah dari Allah, wa kabbirhu takbira, untuk kita bertakbir. Allahu Akbar. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Baitul Maqdis bukan kecintaan biasa. Kalau beliau merindukan Masjidil Haram, beliau merindukan kota suci Makkah setelah beliau hijrah ke Madinah, itu adalah kecintaan naluriah dan fitrah bawaan. Karena seseorang pada dasarnya cinta pada tanah airnya, tanah kelahirannya, sehingga Nabi mengatakan, wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya, sungguhnya engkau wahai kota Makkah adalah negeri yang paling aku cintai. Selain itu juga karena di Makkah itu adalah awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kecintaan Rasulullah kepada Baitul Maqdis diungkapkan dengan kata-kata yang istimewa, dengan kerinduan yang membuncah, dan itu sudah beliau nyatakan ketika beliau dengan bangga menyebutkan bagaimana peristiwa kelahiran beliau. Nabi lahir di bulan apa? Rabiul Awal. Ketika beliau menyatakan, mengungkapkan rasa syukurnya, kegembiraannya tentang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Irbad ibni Sariyah di dalam Sahih Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 4 hal yang membuat beliau itu bangga. Apa kata Rasulullah SAW? Inni indallahi maktubun khataman nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinati. Aku telah ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul, penutup para nabi, ketika Adam masih dalam adonan tanahnya, belum jadi manusia, belum ada nama Adam.
Belum ada firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam ketika masih dalam adonan tanah, aku telah ditetapkan, kata Rasulullah SAW, menjadi khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Yang kedua, wa da'watu Ibrahim, aku ini adalah doa yang diijabah. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah 129. Wa bisyaratu Isa, aku ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Jarak antara kelahiran Nabi Isa dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 600 tahun. 570 tahun hitungan Masehi. Dan beliau diutus pada tahun 610 Masehi sebagai Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Isa mengatakan sebagaimana direkam dalam surah As-Saff ayat 6, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. 3. Ini Rasulullah nyatakan dengan penuh kebanggaan. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa inni ru'ya ummil lati ra'atni hina wada'atni annahu kharaja laha nurun adha'alahu minha qusurus Syam. Aku ini adalah mimpi, penglihatan ibuku ketika ibu saya melahirkan saya. Kata Nabi SAW di malam maulidnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan ketika ibu saya melahirkanku, beliau melihat keluar dari rahimnya bersama dengan keluarnya aku dari perut ibuku itu. Beliau melihat ada cahaya yang terang benderang yang menyinari sehingga terlihatlah istana-istana di negeri Syam. Ini nubuat Rasulullah SAW, bahwa Baitul Maqdis, pusat negeri Syam, Masjidil Aqsa, sejak beliau lahir ditakdirkan untuk beliau diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW mengikat 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa dalam satu tarikan nafas. Bukan hanya hadis yang populer sering kita dengar, la tusaddur rihalu illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa dalam Sahih Bukhari. Itu sudah semua kita ketahui. Tapi Nabi SAW menggambarkan dalam nubuwahnya, beliau memberikan satu sabda yang luar biasa. Ini berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan padang mahsyar, berkaitan dengan telaga Kautsarnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, innali haudan ma bainal ka'bati wa baitil maqdis abyadha mithlal laban aniyatuhu adadun nujum wa inni la aktsarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, aku memiliki telaga. Di mana telaganya Rasulullah nanti di hari kiamat? Yaitu awal titiknya, titik awalnya itu adalah dari Ka'bah, dari Masjidil Haram membentang sampai Baitul Maqdis. Cangkir-cangkir yang Nabi sediakan untuk minum umatnya itu jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Dan aku berbangga, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di yaumil qiyamah.
Ini baru disebut 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil, itu titik awal dan titik akhirnya Telaga Kautsar, saudara. Dan di tengah-tengahnya itu, lewat di Masjid Nabawi, lewat di mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, apa kata baginda Rasulullah SAW? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Antara rumahku, kamarku, kamarnya Aisyah, dan mimbarku tempat Nabi biasa berkhutbah, itu adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku itu, kata Rasulullah, nanti akan tegak berdiri di atas Telaga Kautsar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak main-main Rasulullah SAW mengatakan ini. Ini adalah 3 negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang menjadi dambaan, tambatan hati seluruh kaum muslimin di dunia. Masjidil Haram, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Masjidil Aqsa, rumah kedua, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram, jaraknya 40 tahun. Dan simbol ketiga adalah Masjid Nabawi di Madinah. Disitulah Nabi memancangkan peradaban Islam di Madinah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bagi sahabat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harus menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran untuk apa? Untuk kita bertekad dan berkomitmen, bukan hanya kita menjaga sholat 5 waktu. Kalau Nabi SAW mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, mi'raj spiritual, bukan mi'raj secara fisik sebagaimana Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj untuk menerima kewajiban perintah sholat 5 waktu. Tetapi Mi'raj setiap kita orang-orang yang beriman adalah dengan melaksanakan sholat. Itulah Mi'raj rohani kita. Dan Mi'raj rohani kita tidak akan sempurna atau belum sempurna kalau kita tidak memperhatikan dan tidak peduli kondisi Masjidil Aqsa yang menjadi tujuan Isra'nya Nabi SAW dan yang menjadi titik tolaknya beliau dalam Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu surah Al-Isra yang diawali dengan tasbih, diakhiri dengan hamdalah, itu isinya adalah panduan bagi kita. Panduan untuk apa? Untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Karena Allah sudah berjanji kepada Bani Israel, Allah telah memberikan ketetapannya bahwa Bani Israel ini akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, dan kedua kalinya itu mereka akan dihancurkan dan akan dibinasakan oleh Allah melalui tangan kaum muslimin. Yang pertama sudah terjadi pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebelumnya sudah terjadi ketika Rasulullah SAW mengalahkan Yahudi di Khaybar, Yahudi di Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, dengan turunnya surah Al-Hasyr. Lalu kemudian disempurnakan pembebasan Baitul Maqdis ini ketika di zaman Rasulullah SAW Nabi perintahkan umat Islam untuk mengirimkan ekspedisi militer perang Mu'tah. 3 sahabat utama gugur di medan Mu'tah, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, dan Ja'far bin Abi Talib. Mereka syahid, darah mereka yang suci itu. Kenapa mereka mati syahid? Untuk mewujudkan nubuatnya Rasulullah SAW untuk membebaskan Baitul Maqdis. Lalu perang Tabuk. Lalu kemudian yang ketiga, Rasulullah mengutus Usama bin Zaid untuk membebaskan Baitul Maqdis ketika Rasulullah sakit sebelum beliau wafat.
Sampai Nabi sebelum wafat saja mikirin Masjidil Aqsa. Bagaimana ini masjid harus dibebaskan dari tirani bangsa Romawi. Kalau kita umat Islam ini tidak peduli kepada keadaan dan kondisi memilukan yang menimpa kiblat pertama kaum muslimin, yang menimpa Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan titik awal mi'rajnya Nabi ke Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban salat 5 waktu, berarti kita belum sempurna salat kita, saudara. Kalau tidak ada sedetik pun, kalau tidak ada niat sedikit pun bagi kita untuk berkontribusi membebaskan dan memerdekakan Masjidil Aqsa, Masyaallah muslimin dirahmati Allah, maka kita harus menjadi generasi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, uli ba'sin syadid. Inilah generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Inilah generasi yang dahulu diwujudkan oleh Rasulullah SAW, diwujudkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Generasi yang memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan akidah yang pertama. Ini syaratnya. Maka dalam surat Al-Isra itu ada panduan akidah, iman kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, memiliki kekuatan akhlak, kekuatan ubudiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ini menekankan pentingnya kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita, mulai dari berbakti kepada kedua orang tua, berderma kepada kerabat, kepada fakir miskin, kemudian larangan memakan harta anak yatim, kemudian perintah kita untuk berakhlakul karimah dari ayat 23 sampai ayat 38 surah Al-Isra. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, generasi uli ba'sin syadid ini yang harus kita wujudkan dalam diri kita masing-masing adalah kita memperbanyak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menekankan aqibis sholata lidulukis syams wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tidak ada kekuatan spiritual yang tidak dimulai dari sholat 5 waktu dan sholat tahajud. Ini kunci kita untuk meraih kemenangan, insya Allah. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri generasi uli ba'sin syadid yang akan membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah mereka hamba-hamba Allah yang tidak terpedaya oleh godaan-godaan iblis laknatullah. Bisa kita baca ayat-ayat ini di dalam surah Al-Isra mulai dari ayat 61 sampai 65. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, istiqamah kita dalam beragama, istiqamah kita dalam menjalankan syariat Allah, istiqamah kita dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga kita menjadi khairu ummah yang didambakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan memberikan air dari telaga Kautsar yang mana kata Nabi SAW, kalau kita minum dari situ kita tidak akan merasa kehausan selama-lamanya di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ummahatil mu'minin wa ala dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم فك المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المغتصبين اللهم طهر المسجد الأقصى وسائر مساجد المسلمين من بطش الجبارين ومن الطغاة الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.